Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan kita kali ini terkait masalah i'tikaf, ya. Karena ini adalah waktu di mana kita berada di penghujung bulan Ramadan, atau tepatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mulia. Saat ini sunnah yang banyak dibicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di akhir-akhir bulan Ramadan yang mulia setiap tahunnya, yaitu sunnah i'tikaf. Namun ketika kita membahas i'tikaf lebih luas, maka pertama pembahasannya akan mencakup arti daripada i'tikaf. Ya, apa pengertian daripada i'tikaf itu sendiri? Arti daripada i'tikaf adalah luzum asy-syai' wa habsun nafs alaihi. Tetapnya seseorang pada sesuatu dan menahan diri, ya, berada di tempat itu. Ini secara umum bisa berarti orang i'tikaf melakukan kebaikan, dan bisa berdiam diri melakukan keburukan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun." Ada apa dengan patung-patung ini, atau patung-patung apa yang sementara kalian i'tikaf untuk menyembahnya, ya. Namun ketika kita membahas tentang i'tikaf dalam syariat Islam, maka itu berarti luzumul masjid wal iqamatu fihi biniyati at-taqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu tinggal di masjid dengan niat berdiam di dalam masjid untuk melakukan ibadah, ketaatan, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu arti bahasa daripada i'tikaf. Dan demikian pula istilah i'tikaf di dalam syariat Islam. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan kita bahas tentang masalah disyariatkannya i'tikaf. Para ulama tentunya sepakat bahwa i'tikaf itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan hal tersebut, bahwa beliau setiap bulan Ramadan melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, tahun di mana beliau wafat di tahun itu, beliau bahkan beriktikaf 20 yauman. Ya, beliau iktikaf 20 hari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud serta Imam Ibnu Majah. Demikian pula sahabat-sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah, dan orang-orang setelah beliau melakukan i'tikaf sebagai iqtidaan, ya, bentuk panutan, ya, ikutan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita cari dalil tentang fadilah i'tikaf, ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Dawud
rahimahullah bertanya kepada Imam Ahmad. Beliau berkata, qultu li Ahmad rahimahullah, saya pernah berkata kepada Imam Ahmad, ta'rifu fi fadlil i'tikafi syai'an? Apakah Anda mengetahui tentang fadilah i'tikaf? Satu hadis atau dua hadis? Imam Ahmad berkata, la illa syai'an dha'ifan. Saya tidak menemukan fadilah i'tikaf, ya, atau riwayat yang menjelaskan tentang fadilahnya i'tikaf kecuali hadis-hadis dhaif. Ya. Itu tentang fadilahnya, tetapi masyru'iyah daripada i'tikaf itu tidak bisa terbantahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekuni i'tikaf 10 terakhir, ya, dalam hidup beliau, bahkan sampai Ramadan terakhir dalam kehidupan beliau melakukan i'tikaf 20 hari di masjidnya. I'tikaf itu terbagi dua. Ada yang i'tikaf wajib, ada yang i'tikaf sunnah. Kapan i'tikaf itu menjadi wajib? I'tikaf akan menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk melakukan i'tikaf, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Rasul mengatakan, kamu harus penuhi nazarmu tersebut. Namun pada dasarnya i'tikaf yang dalam pengertian kita berdiam diri di masjid, khususnya 10 terakhir di bulan Ramadan ini, hukumnya adalah sunnah. Ya. Bahwa barang siapa yang mau melakukannya maka itu baik tentunya, dan kalaupun tidak maka tidak ada dosa bagi orang yang tidak melakukannya. Waktunya atau berapa lama maksimal dan minimal seseorang melakukan i'tikaf? Kalau i'tikaf wajib, ketika seseorang bernazar untuk melakukan i'tikaf, maka yang harus dilakukan adalah sejumlah hari yang diwajibkan atas dirinya. Ketika dia bernazar untuk melakukan i'tikaf seminggu, maka wajib ia melakukan seminggu. Adapun i'tikaf yang sunnah, ya, sunnahnya adalah i'tikaf yang khususnya di bulan Ramadan. Pada dasarnya kita mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, rata-rata beliau iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi apakah kita tidak bisa melakukan iktikaf kurang dari waktu itu? Ya, sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus 10 hari, ada yang mengatakan minimal 1 hari, ada yang mengatakan kurang dari itu, sejam 2 jam itu bisa dikatakan i'tikaf, ya. Dan itu yang kelihatannya banyak di kalangan ulama yang menguatkan itu, bahwa seseorang ketika masuk masjid dan berniat untuk i'tikaf sejam atau 2 jam, maka dia mendapatkan pahala untuk i'tikaf, ya, pahala i'tikaf selama dia meniatkan hal tersebut, ya. Jadi ini tentang maksimal atau minimalnya waktu i'tikaf itu dilakukan. Tentu bagi yang mau beriktikaf, kalau ditinjau dari pandangan fikih, seseorang harus muslim, ya, mumayyiz, seorang anak yang sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, suci dari hadas besar, junub, haid, nifas, maka tidak sah i'tikafnya orang kafir. Demikian pula anak kecil yang belum balik,
yang belum mumayyiz. Demikian pula orang yang junub, haid ataupun nifas yang belum bersuci, karena ini masjid. Sementara masjid sebagaimana kita ketahui, seseorang yang dalam keadaan hadas besar tidak boleh berdiam diri atau berdiam di masjid kecuali sekedar lewat. Itu yang dibolehkan. Jadi kalau mau beritikaf harus suci dari hadas besar. Kemudian masih terkait dengan masalah iktikaf. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama atau perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang masjid mana saja yang boleh dilakukan iktikaf padanya. Ya. Sebahagian mereka termasuk Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr berpendapat bahwa yasihhu fi kulli masjidin yusalla fiha as-salawat al-khams. Kita boleh beriktikaf di masjid mana saja yang di dalamnya dilakukan salat 5 waktu. Ya. Wa tuqamu fihi al-jamaah, dan ada jamaah di dalamnya. Jadi orang melakukan salat jamaah 5 waktu di dalam masjid tersebut. Dan mereka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kullu masjidin lahu muadzin wa imam fal-i'tikafu fihi yasluh. Semua masjid yang ada muadzinnya, ada imamnya, maka boleh i'tikaf di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, namun hadis ini adalah hadis mursal, dhaif, la yuhtajju bihi. Ya. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta Daud Al-Zahiri berpendapat annahu yasihhu fi kulli masjidin. Boleh di masjid mana saja. Ya. Boleh di masjid mana saja. Kalau yang penting namanya masjid, maka boleh iktikaf di dalamnya. Li'annahu lam yasihhu fi takhsisi ba'dil masajid syai'un sarih. Karena tidak ada pembatasan, kita temukan dalam dalil-dalil pembatasan yang jelas yang menunjukkan bahwa masjid-masjid tertentu. Namun kalangan Syafi'iyah mengatakan al-afdal ayyakunal i'tikafu fil masjidil jami'. Sebaiknya memang kita melakukan i'tikaf di masjid jami', masjid yang dilakukan padanya salat Jumat. Tetapi kalau ditinjau dari sah atau tidak sahnya i'tikaf, ya masjid mana saja seseorang mau melakukan i'tikaf, dan atas dasar ini ya mereka berpendapat bahwa masjid yang disiapkan di rumah bagi seorang wanita boleh beriktikaf di dalam masjid tersebut. Ya, namun sebahagian melemahkan hal itu, bahwa tidak benar bahwa seseorang atau seorang wanita boleh melakukan iktikaf di masjid rumahnya. Ya, karena itu tidak bisa dihitung sebagai masjid. Karena mereka juga sepakat bahwa itu boleh dijual, sementara masjid tidak boleh dijual. Ya, ini beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masjid mana saja yang boleh kita melakukan iktikaf padanya. Ya. Jadi sebaiknya memang kita ketika mau iktikaf memilih masjid yang merupakan masjid jami'. Masjid jami' yaitu masjid yang di samping dilakukan jamaah salat 5 waktu di dalamnya, juga dilakukan salat Jumat. Karena alangkah tidak sempurnanya ketika kita beriktikaf kemudian tiba waktu Jumat, kita harus keluar untuk ke masjid jami' untuk melakukan melakukan salat Jumat, lalu kembali untuk beriktikaf di masjid di mana kita melakukan iktikaf. Jadi ini sesuatu yang harus menjadi pertimbangan ketika seseorang ingin melakukan iktikaf, yaitu iktikaflah di masjid jami', ya, masjid yang di dalamnya dilakukan salat Jumat. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
beberapa hal yang terkait dengan i'tikaf, dan insya Allah kita akan meneruskan pembahasan tentang i'tikaf ya dalam beberapa pembahasan lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.